kencang. Ya, Inggris sudah bergolak. Ya, Jerman kemarin pemerintahnya sedikit memberikan istilahnya kalau gunung apa ini udah mau gunung mau meletus ini terus bawahnya dibor supaya magmanya keluar sudah dari samping. Istilahnya ya saya agak mendingan. Tapi ini yang terjadi di Inggris tidak ada solusi keluarnya. Meledak. Dan meledaknya nggak kayak di Indonesia diperkosa tadi yang isu mau diperkosa mah itu hoaknya kalian orang Indonesia bangsat kalian orang Indonesia Islami memang bajingan semua tukang nipu semua nggak ada orang Inggris mau merkosa orang Islam yang merkosa orang Inggris ya tukang ngapusi. Siapa lagi nih mau lanjut nih? England, silakan England. Jadi tema kita adalah hoax ya seputar kerusuhan Inggris bahwa itu disebabkan oleh pembunuhan tiga gadis. Itu salah saudara ya. Karena cikal bakal kerusuhan itu sudah ada dari 13 tahun yang lalu. Ya. Kemudian makin kuat 11 tahun yang lalu ya polisi syariah, kemudian ditambah lagi demo pro Palestina itu adalah puncaknya. Bukan penusukan tiga gadis, enggak ada saudara. Orang Inggris itu diperkosa, tenang, di apa ya udah mereka cuma bergolak sedikit udah. Ini adalah demo pro Palestina di mana orang-orang Arab ini tidak menghargai Inggris, saudara. Ya, sebentar lagi Amerika juga terjadi. Lihat aja jangan percaya saya, saudara. Apalagi nanti Donald Trump ini kencang. Ya, Inggris sudah bergolak. Ya, Jerman kemarin pemerintahnya sedikit memberikan istilahnya kalau gunung apa ini udah mau gunung mau meletus ini terus bawahnya dibor supaya magmanya keluar sudah dari samping. Istilahnya ya saya agak mendingan. Tapi ini yang terjadi di Inggris tidak ada solusi keluarnya. Meledak. Dan meledaknya nggak kayak di Indonesia diperkosa tadi yang isu mau diperkosa mah itu hoaknya kalian orang Indonesia bangsat kalian orang Indonesia Islami memang bajingan semua tukang nipu semua nggak ada orang Inggris mau merkosa orang Islam yang merkosa orang Inggris ya tukang ngapusi. Silakan Ben. Ya, selamat malam, shalom, sahabat shalom, Bapak. Sahabat shalom. Pastor Dr. Joseph Pauzang. Selamat malam warga Zoom, warga YouTube. Kembali lagi bersama saya di sini England. Oke, topiknya selalu menarik, selalu panas dan 1,4K yang nonton nih. Mantap ya. Tapi heran ya, kita nonton viewer selalu paling banyak loh. Tapi nggak ada yang berani memviralkan ya. Saya sedih sekali loh. Karena takut ya. Ya, kalau ya saudara gitu viralkan saudara ya, diviralkan. Ya, ini izin untuk ini Pak. Kalau Bapak Ibu tahu ya, di tahun 2023, 2024, nama bayi yang paling populer di Inggris adalah nomor 1, Muhammad. Itu bisa Bapak Ibu. Jadi izinkan saya mengulang kembali ya. Mungkin kemarin sudah ada yang dengar per 30 Juli kemarin dan per tanggal 6 Agustus kemarin ya. Izin ya Pak Paul ya. Kembali ini semacam apa ya? Edukasi singkat lah supaya rekan-rekan tahu kenapa sih ini terjadi, latar belakangnya apa. Pasti ada sebab-sebabnya kenapa kerusuhan itu terjadi. Kenapa orang marah itu pasti ada penyebabnya. Kalau orang disenggol berkali-kali apakah dia nggak marah? Oke. Jadi kembali lagi. Ini di catatan saya hampir sama seperti yang kemarin. Di UK itu atau di Inggris itu mereka itu negara WASP ya Bapak Ibu ya. Kalau pernah dengar WASP itu istilah White Anglo-Saxon Protestant ya.
Karena kalau Inggris itu kan majority eh, memeluk agama Kristen Protestan, sementara tetangganya di sebelah barat itu kan Katolik ya, kecuali yang North Ireland itu mereka sama-sama kayak Inggris, dia Protestan. Meskipun Inggris itu negara WASP atau White Anglo-Saxon Protestant, tapi mereka itu multikultural karena banyak eh, orang-orang dari jajahan mereka dari Kenya, dari India, Pakistan itu datang berimigrasi. Dan sebelum tahun 2024, pemerintah Inggris itu sangat terbuka, sangat open terhadap refugee atau migran, dan mereka itu mengundang secara, bisa dibilang secara langsung dan secara tidak langsung. Dan dalam 14 tahun terakhir partai konservatif atau yang dikenal dengan Tory itu mereka berkuasa, ya itulah mereka mengundang secara langsung maupun tidak langsung imigran-imigran ini yang bisa dibilang tidak difilter dulu. Nah, seperti yang Pak Paul suka bilang, ya paling enggak bisa dulu lah bahasa setempat, belajar budayanya seperti apa supaya saat pindah ke tempat yang baru hal-hal yang negatif itu tidak ikut dibawa gitu, apalagi dipaksakan ke penduduk lokal. Mengenai motif dari pemerintah Inggris ini untuk membawa atau membuka keran migran-migran ini, sebenarnya itu hanya dua. Pertama, mereka itu ingin mendapatkan cheap labor atau upah tenaga kerja dengan biaya yang lebih murah. Yang kedua adalah untuk menaikkan harga properti. Karena kan kalau di ekonomi kita belajar hukum supply demand, permintaan dan penawaran. Kalau supply-nya sedikit atau bahkan kurang sementara demand-nya banyak atau bertambah, otomatis harga-harga tanah, harga-harga properti akan naik. Begitu pula dengan harga sewa. Nah, kebanyakan migran-migran ini kan artinya belum tentu punya rumah atau punya properti di sana. Jadi mau nggak mau mereka ya harus sewa gitu. Dan artinya apa? Ya pemilik pemodal yang memiliki rumah, developer atau punya rent a flat gitu kan, mereka bisa berbisnis dengan artinya memarkup harga mereka. Lalu dari sisi ini ya, yang kedua, data dari BBC ini supaya tidak dibilang hoax lagi nih. Data BBC dari dalam 1 tahun terakhir, ini saya akan sebutkan ya, migran-migran ini dari mana dan jumlahnya berapa. Dari yang terbesar dulu deh, dari Afghanistan 5.700 orang, Iran 3.700, Eritrea 2.800, Syria 2.600, Irak 2.500, Vietnam 2.300, Sudan 1.800, Albania 915, Mesir 702. Nah, bisa kita pahami lah orang-orang tersebut agamanya apa gitu dari negara-negara tersebut. Lalu dari Wikipedia nih, jadi jangan dibilang hoax lagi ya. Berdasarkan Wikipedia, data per 30 Juli 2024. Statistik atau angka penduduk di England ya, itu ada 67.979.500 orang. Nah, sementara nih ada sementaranya nih, Islam population-nya itu hampir 7% atau 6,7% lah. Itu ada di England sendiri 3.801.186. Nah, ini artinya apa? Secara perlahan-lahan itu mereka mulai banyak ya, hampir 10%. Dan mereka seringkali mendominasi, makanya di demo-demo kemarin kan, terutama di kota-kota besar ya, khususnya kayak Birmingham itu mereka seolah-olah mendominasi gitu.
karena ya jumlahnya perlahan-lahan bertambah banyak. Lalu mengenai figur-figur yang kira-kira menjadi tokoh-tokoh utama atau tokoh-tokoh prominent yang ada di sisi kaum radikal lah ya. Saya nggak bilang kaum apa, gitu saya bilang kaum radikal lah. Itu nomor satu bisa saya sebutkan namanya itu Anjem Choudary. Dia ini kelahiran Inggris, usianya 57, dan ini salah satu tokoh yang bisa dibilang semacam inilah ya, semacam Abu Bakar Ba'asyir ya di England, karena dia seringkali mengajak orang lain atau kumpulannya untuk berjihad dan dengan kata-kata ataupun pemikiran yang sangat radikal lah untuk terutama untuk menegakkan syariah di UK gitu. Lalu yang kedua itu ada figur yang bernama Muhammad Hijab. Muhammad Hijab ini usianya 32, jadi bisa dibilang masih muda ya, dan gaya bahasanya itu bisa diterima oleh para pengikutnya. Dia sendiri punya YouTube dan followernya cukup banyak, sekitar 1.200.000 orang. Nah, ini dua orang ini seringkali turun ke lapangan dan mengeluh-elukan atau membuat semacam pesan lah, Syariah for UK, Syariah for UK. Ya itulah tadi yang saya bilang, dia memaksakan keyakinan dari negara asal atau dari negara asal orang tuanya untuk diterapkan di negara Inggris yang notabene adalah WASP tadi, White Anglo-Saxon Protestant. Dan kalau dalam yin yang yang atau ada sisi hitam, sisi putih. Nah, ini bisa dibilang, saya bilang di sisi putihnya lah ya. Beberapa prominent figures yang patriotik dari sisi kaum orang Inggris sendiri. Ini kalau sebenarnya ada hampir selusin lah ya kalau saya lihat. Tapi ada 3 yang besar nih, saya akan sebutkan ya. Dari yang kecil dulu. Nah, ini namanya hampir sama nih dengan Pak Paul nih. Dia namanya Paul Joseph Watson. Usia 42 tahun dan dia juga punya YouTube sendiri. Followernya banyak, itu sekitar 1,9 juta. Dan dia seringkali menyuarakan ya inilah apa yang terjadi di kaum radikal yang ada di UK dan juga di Eropa Barat. Dia seringkali menyuarakan itu. Yang kedua itu Nigel Paul Farage. Usia 60 tahun, dia itu Partai Reform UK. Ini salah satu partai politik yang sangat bisa dibilang sangat tradisional dan mengutamakan nilai-nilai budaya Inggris, sangat anti terutama anti imigrasi ya, karena dia itu selalu pantau imigran masuk itu, terutama ada satu kota pelabuhan itu namanya Dover itu kan, setiap kali ada yang masuk pasti kan ditayangkan itu di BBC atau di channel-channel lain, dan dia sangat anti sekali dengan imigran, karena imigran ini terutama masuk dari Prancis. Jadi pertama biasanya katakanlah dia imigran dari Afrika ya, Afrika Barat atau Afrika Timur. Dia itu pasti masuk dulu ke Maroko, dari Maroko dia lanjut ke Spanyol, dari Spanyol Prancis. Nah, dari Prancis ya itulah nyebrang ke Dover, masuklah di situ ke England. Nah, di sini Nigel Farage dengan partainya, Partai Reform ini sangat concern sekali. Artinya mereka pantau gitu. Lalu yang ketiga ini tokoh yang menurut saya ini sangat berpengaruh, sangat diingat, dan seringkali pasti Bapak Ibu akan lihat di dalam demo-demo yang ada di entah itu di YouTube, di Twitter atau di TikTok. Dia itu bernama Tommy Robinson, usia 41 tahun. Nah,
Tommy Robinson sendiri itu bukan nama aslinya. Tommy Robinson itu dia punya nama asli Stephen Christopher Yaxley Lennon. Dia ini bapaknya orang Inggris, ibunya itu dari Irlandia ya. Dan dia itu kelahiran Luton. Luton ini adalah bisa dibilang satu kota kecil lah. Jadi kalau yang demen EPL atau English Premier League pasti tahu Luton Town itu musim kemarin itu dia masuk ke Premier League, tapi sayangnya degradasi dan turun lagi di divisi Championship sekarang. Nah, Luton Town ini itu dia kota kecil tapi bisa dibilang kaum terutama yang Muslim itu sangat banyak, dan mereka itu ada satu budaya yang sangat buruk yang sangat dibenci terutama oleh Tommy Robinson ini ya. Mereka itu suka apa ya? Maaf ya kalau saya bilang ya, grooming gangs ya. Mereka itu suka kayak memperkosa gitu. Artinya ya Bapak Ibu tahu lah kalau orang WNFP atau orang Inggris itu seperti apa ya, wanita-wanitanya ya, tinggi, blonde, matanya biru, badannya bagus, ya siapa yang tidak apa namanya tidak nafsu gitu untuk melihat hal seperti itu. Grooming gangs itu Bapak Ibu bisa browsing sendiri di internet apa itu, dan terutama paling sering itu dilakukan oleh ya itu tadi imigran-imigran dari ya negara-negara yang inilah yang hijau itu tadi, yang Timur Tengah, Pakistan, dari Syria gitu. Lalu mengenai ini ya, mengenai kalau kita ngomongin konflik horizontal atau apa namanya pertentangan, perselisihan antara kaum radikal dengan kaum patriotik di England sendiri, itu kita pasti akan terbawa. Kita perlu tahu apa yang sedikit lah ya mengenai perpolitikan di Inggris ini. Nah, di pemilu kemarin itu Inggris itu kan melakukan pemilihan di House of Commons atau DPR mereka. Dari kursi yang totalnya ada 605, 404 itu dimiliki oleh Labour Party atau Partai Buruh. Yang bisa kita tahu Labour Party itu agenda-agendanya itu hampir seperti bisa saya bilang sosialis, komunis, marxis gitu ya. Jadi mereka akan ngomong apapun yang kira-kira baik demi memperoleh suara atau popularitas sehingga mereka bisa mempertahankan kekuasaan. Nah, kaum orang-orang Labour inilah yang sangat pro ya dengan imigran, dengan kaum LGBT, pro Palestine. Bahkan sekarang ini kan ketua Labour itu kan si Perdana Menteri yang sekarang kan Sir Keir Starmer. Nah, sebelum dia itu ada ketuanya namanya Jeremy Corbyn. Wah, Jeremy Corbyn ini dia walaupun orang Inggris, caranya pintar dan sangat intelektual, tapi dia sangat pro Palestina, sangat sangat bisa dibilang sangat anti Israel. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ekosistemnya itu sendiri, even though penduduk Inggris tadi yang saya bilang ada 67 juta orang itu dan kaum Muslimnya itu hampir 7%, tapi di level atas atau di level pemerintahan di DPR atau House Commons itu hampir 2/3-nya itu dikuasai oleh Labour atau Partai Buruh. Dan yang terakhir ini sebelum Perdana Menteri Keir Starmer ini kan sebelumnya itu kan ada namanya Rishi Sunak ya, dia itu pemimpin Partai Konservatif, sempat menjabat kurang lebih 2 tahun setelah Boris Johnson turun, naik Liz Truss yang cewek. Liz Truss mungkin cuma sekitar 2 bulan baru naiklah nih Rishi Sunak. Nah, Rishi Sunak sendiri sebenarnya dia sudah
mengetahui ini akar masalahnya apa sih, ribut-ribut terus gitu kan, saat apa namanya demo pro Palestina, demo artinya anti grooming gangs, demo anti kaum radikal. Dia itu sudah tahu akar masalahnya apa, terutama ya yang tadi intinya itu adalah imigrasi yang tidak terkontrol, yang hampir setiap hari itu masuk melalui pelabuhan Dover tadi. Dan si Rishi Sunak itu dia sudah punya ide nih, udah menetapkan ide. Jadi yang kaum-kaum ilegal ini nantinya akan dipindahkan ke negara Rwanda. Rwanda itu di Eropa Timur lah. Dia itu bertetangga dengan Burundi dan Uganda. Dan Presiden Rwanda sendiri tuh Paul Kagame juga udah setuju. Ya udah datang aja gitu kan, toh itu kan artinya dari eh, pemerintahan Inggris dia akan ngasih duit gitu. Ya, supaya mindahin inilah, bisa dibilang mindahin masalah. Tapi ya sangat sangat disayangkan dalam pemilihan kemarin partai konservatif kalah, dan artinya ide untuk memindahkan orang-orang imigran ilegal ini yang bermasalah ini ya di stop juga. Dan malah dalam sebelum setelah Rishi Sunak jatuh, dia bikin statement dalam 100 hari ini ya ini akan kacau ini Inggris di bawah kepemimpinan Sir Keir Starmer, dan terbukti malah belum sebulan ya itu udah chaos itu terus ya di London, di Luton, di Liverpool, di banyak kota lah. Ya itu dari saya, Pak England. Pak England, Rwanda itu bukan di Eropa Timur, Pak. Rwanda itu di Afrika, Pak. Iya. Ya. Tahu aja. Saking semangatnya saya makin semangatnya ini. Ya, oke. Ini. Error dikit. Ya. Ini siapa mau lanjut lagi nih? Ompong mau lanjut lagi boleh, Pak Teddy mau lanjut boleh. Fokusnya ke sini aja.